Reinkarnasi merupakan istilah yang merujuk pada seseorang yang telah tiada, kemudian terlahir kembali pada kehidupan lain, di mana seseorang terlahir dengan jasad atau fisik yang berbeda tentunya. Banyak yang menentang dan tidak percaya dengan hal tersebut, namun tak sedikit yang meyakini kepercayaan itu. Di dunia ini sendiri ada beberapa orang yang mengatakan kalau ia telah mengalami reinkarnasi dan mengakui kalau memiliki cerita kehidupan sebelum kehidupan yang kini ia jalani. Siapa saja orang-orang tersebut? Di video ini saya akan membahas kisah nyata yang membuktikan kebenaran reinkarnasi. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video-video terbaru. Sekitar tahun 2009, Ryan Hammonds yang berusia 4 tahun menceritakan detail kepada ibunya Cindy bagaimana kehidupan sebelumnya, di mana ia mengaku pernah tinggal di Hollywood, sebuah rumah dengan jalan bernama Rock di dalamnya. Tak sampai di situ, ia mengatakan bahwa ia mempunyai 3 orang anak laki-laki. Suatu ketika Cindy membaca buku yang berisikan foto dari Hollywood kuno, yang kemudian Hammonds mengenal pria di buku tersebut dan menyebutkan namanya George, dan seorang pria lagi adalah dirinya. Setelah diverifikasi, yang disebutkan benar adanya. Pria yang disebutkan bernama George Ruff dan pria yang disebutkan sebagai kehidupan sebelumnya dari Ryan Hammonds adalah Martin. Martin merupakan seorang agen Hollywood yang tinggal di North Roxbury Drive dan juga mempunyai 3 orang anak laki-laki. Bocah laki-laki berusia 5 tahun bernama Luke banyak bercerita kepada ibunya, Erica Ruhman, tentang ia yang katanya pernah menjadi seorang gadis yang memiliki rambut hitam dan mengenakan anting seperti ibunya itu. Luke juga bercerita hal tentang Pam yang membuat ibunya bertanya-tanya, siapakah Pam tersebut? Luke mengatakan kalau itu adalah dirinya. Ia menambahkan kalau ia tinggal di Chicago dan tewas dalam kebakaran. Lantas ibunya mencari informasi melalui mesin pencarian yang kemudian menemukan berita tentang kebakaran di Hotel Paxton di Chicago pada Maret tahun 1993. Di antaranya 19 orang tewas akibat kebakaran tersebut adalah seorang wanita bernama Pam Robinson. Luke yang belum pernah ke kota membuat ibunya bertanya, bagaimana bocah tersebut bisa mengetahui tentang kebakaran di Chicago? Santi Devi merupakan perempuan yang lahir pada tahun 1926 dan nyaris tak berbicara hingga usianya 4 tahun. Suatu hari ia mengklaim kalau ia dulunya tinggal dengan suami dan putranya di kota Mathura. Katanya ia meninggal 10 hari setelah melahirkan. Guru Devi menanyakan siapa suaminya dan ia menyebut nama Pandit Kedanar Kaup. Setelah ditemukan sosok dari Kaup dan dikonfirmasi, ternyata memang benar kalau istrinya yang bernama Lutgi meninggal setelah melahirkan. Kau pun bertemu dengan Devi, namun ia berpura-pura dan menyamar seolah sebagai kakak dari Kaup. Namun ternyata penyamaran tersebut gagal karena ternyata Devi mengenali sosok Kaup suami di kehidupan sebelumnya. Devi mengingat bagaimana kehidupan Kaup dengan detail hingga ke makanan favorit. Setelah itu Devi juga menghukum Kaup. Ternyata suami di kehidupan sebelumnya itu melanggar janji untuk tidak menikah lagi. Seorang balita di Midwest
Catherine memiliki cerita yang berbeda dengan balita pada umumnya. Sejak menginjak usia 2 tahun, ia meyakini kalau ia pernah tinggal di tempat lain. Hingga di usia 3 tahun ia menjelaskan ia lahir pada 26 Juni padahal ia lahir 21 Juni dengan nama tengahku. Bocah 3 tahun itu juga cerita kalau pekerjaannya adalah penulis film, memiliki anak perempuan bernama Jennifer dan meninggal di usia 48 tahun. Orang tuanya melempar beberapa judul film hingga Lee memberikan respon terhadap judul Gone with the Wind. Setelah ditelusuri dengan mesin pencarian tentang Gone with the Wind, ditemukan informasi kalau judul film tersebut ditulis oleh Sidney Go Howard yang meninggal di usia 48 tahun. Diketahui juga kalau penulis film tersebut lahir 26 Juni dan memiliki putri bernama Jennifer, persis seperti apa yang diceritakan Lee sebelumnya. Cameron Macaulay kecil bercerita kepada sang ibu bahwa ia berasal dari pulau di pantai barat yang ada di Skotlandia bernama Pulau Bara. Tak sampai di situ, ia cerita hal detail tentang rumahnya yang berwarna putih, anjingnya, hingga ayah di kehidupan masa lalunya, Shane Robertson, yang meninggal karena kecelakaan mobil. Diceritakan juga kalau ada tempat pesawat mendarat di pantai. Hingga akhirnya pada saat Macaulay dan keluarganya pergi ke pulau tersebut, segala hal yang diceritakan terbukti adanya dari rumah yang ternyata merupakan kediaman Robertson dan hal-hal detail yang ia ceritakan sebelumnya. Bahkan Macaulay mengetahui detail ruangan di pulau tersebut. Anak kecil berusia 4 tahun membuat heboh publik Inggris. Putra dari presenter televisi David Campbell itu mengaku sebagai reinkarnasi putri Diana. David melihat banyak keanehan yang terjadi pada anaknya ketika berusia 2 tahun. Billy mengaku mengenal wajah mendiang putri Diana. Bahkan ia mengaku foto tersebut merupakan dirinya waktu dulu. Ditambah lagi, Billy yang lahir pada 2015 lalu juga menyebut Pangeran William dan Harry sebagai anaknya. Lebih dalam, Billy juga mengetahui silsilah saudara dari putri Diana. Sang ibu pun shock ketika mendengar bahwa apa yang diucapkan oleh anaknya adalah benar. Dirundung rasa penasaran, orang tua Billy pun mencoba menunjukkan foto terakhir putri Diana. Itu adalah aku saat masih menjadi putri, hingga kemudian ada sirine dan tak lagi menjadi seorang putri, terangnya. Jawaban tak terduga yang dilontarkan oleh Billy membuat mereka merinding. Pada 5 Mei 1957, pasangan suami istri John dan Florence Pollock yang merasa terpukul dengan peristiwa kecelakaan mobil yang menewaskan kedua anak kembar mereka, Johanna dan Judge Colin. Setahun kemudian pasangan ini kembali dikaruniai sepasang anak kembar yang diberi nama Gillian dan Jennifer. Alangkah sulit dipercaya, Gillian dan Jennifer memiliki tanda lahir berupa bekas luka yang sama dengan Johanna dan Judge Colin pasca mengalami kecelakaan mobil kala itu. Anehnya, bayi Gillian dan Jennifer terus-menerus meminta mainan kakak kembarnya, padahal kedua orang tuanya tidak memberitahu apapun mengenai kakak kembarnya. Selain itu, Gillian dan Jennifer trauma saat berada di dalam mobil, seolah mereka pernah mengalami kecelakaan fatal seperti kakak kembar mereka yang telah tiada. Barbara Carlin menyatakan bahwa dirinya adalah Anne Frank yang lahir pada 1954. Mulanya perempuan asal Swedia ini mengaku dan menceritakan pada orang tuanya mengenai Anne Frank. Bahkan kedua orang tua Carlin pun tidak mengetahui sosok Anne Frank yang meninggal pada 1945 di kamp konsentrasi
Bergen-Belsen yang ditemukan oleh Nazi saat bersembunyi di loteng bersama keluarganya di Amsterdam. Kemudian saat Caroline berusia 10 tahun, ia dibawa kedua orang tuanya ke Amsterdam dengan lancar. Caroline mengidentifikasi beberapa kebiasaan Frank hingga membuat banyak orang menjadi percaya bahwa dirinya benar-benar Anne Frank yang sedang bereinkarnasi. Mulai saat itu, Caroline menuliskan kisahnya dalam sebuah buku sebagai reinkarnasi dari Anne Frank. Lance Stephenson adalah seorang profesor sekaligus psikiatri dari Universitas Virginia yang berfokus pada kasus reinkarnasi. Pada tahun 1993, ia menerbitkan sebuah makalah di Journal of Scientific Exploration yang merinci tanda lahir dan cacat lahir yang nampaknya terkait dengan kenangan masa lalu. Menurut temuannya, sebagian besar cacat lahir diduga terbentuk oleh beberapa penyebab yang tidak diketahui. Dalam sebuah kasus, seorang anak di Turki mengingat kehidupan seorang pria yang terbunuh oleh shotgun. Catatan rumah sakit menceritakan kisah seorang pria yang meninggal 6 hari sebelumnya setelah mendapat luka di sisi kanan tengkoraknya. Anehnya, bocah yang mengingat peristiwa tersebut juga dilahirkan dengan kondisi unilateral mikrotia, telinga yang cacat, dan hemifacial microsmia pada bagian belakang di sisi kanan wajahnya. Sekaligus, mikrotia sendiri terhitung langka, hanya terjadi pada sekitar 1 banding 6.000 bayi, sedangkan mikrosomia diperkirakan terjadi pada 1 banding 3.500 bayi yang lahir. Selain bocah Turki yang mengingat kehidupan sebelumnya, investigasi Stephenson lainnya berkisar pada seorang gadis Myanmar bernama Ma Wintar. Ma Wintar lahir pada tahun 1962 dan di sekitar usia 3 tahun ia mulai mengingat kehidupannya sebagai seorang tentara Jepang. Kehidupan spesifik dalam ceritanya tidak teridentifikasi, tetapi seperti yang ditunjukkan Stephenson, situasinya masuk akal. Pada tahun 1945, penduduk di desa Myanmar akan menangkap salah satu tentara Jepang yang mundur dan terkadang membakar mereka hidup-hidup sambil diikat ke sebuah pohon. Ma Wintar juga menunjukkan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan gadis seusianya. Dia suka rambutnya dipotong pendek dan berpakaian seperti anak laki-laki. Dia membenci makanan pedas yang menjadi masakan khas Myanmar dan lebih menyukai makanan manis dan babi. Dia juga menunjukkan perilaku yang kejam dan biasa menampar wajah teman bermainnya. Yang paling aneh, Ma Wintar dilahirkan dengan cacat lahir yang parah di kedua tangannya, seperti yang dilansir dari buku Where Reincarnation and Biology Intersect. Tanda-tanda di tangannya sangat mengerikan, mirip seperti bekas luka terbakar dengan tali merujuk pada kondisi prajurit yang dibakar hidup-hidup ketika diikat ke pohon. Ketika John McConnell meninggal setelah ditembak 6 kali pada tahun 1992, ia meninggalkan seorang putri bernama Doreen. Doreen melahirkan seorang putra, William, pada tahun 1997. William didiagnosis menderita atresia katup paru dan bilik jantung kanannya juga cacat. Kondisi William membaik setelah melakukan banyak operasi dan perawatan medis. Ketika John tertembak, salah satu peluru masuk ke punggungnya, mengenai paru-paru kirinya dan arteri pulmonalis pada jantungnya. Secara mengejutkan, cedera John mempengaruhi kondisi jantung dan paru-paru William dengan cara yang sangat mirip. Suatu hari ketika sedang dimarahi, William membentak Doreen dengan mengatakan, "Aku adalah ayahmu ketika waktu masih kecil. Kamu sering kali bertingkah nakal, tapi aku tidak pernah memukulmu." William juga pernah bertanya kepada Doreen tentang kucing yang dimilikinya ketika masih kecil yang dijuluki Boss. Yang mengejutkan, hanya John yang memanggil kucingnya dengan sebutan itu. Nama yang diberikan adalah Boston. William juga membedakan antara Bos dan kucing keluarga lainnya bernama Maniac.
Mengutip dari buku Life Before Life, A Scientific Investigation of Children's Memories of Previous Life, William juga mampu mengatakan hari ketika ia dilahirkan Selasa dan ketika John meninggal hari Kamis sebelum diberitahu oleh ibunya. William mengatakan kalau ia telah dibantu pada kelahirannya oleh Tuhan kalau dia sudah siap untuk kembali. John juga pernah memberitahu putrinya kalau dia akan selalu merawatnya. Apakah dia juga memang kembali untuk merawatnya sebagai William atau tidak? Hal ini tetap menjadi kebetulan yang terlalu menarik bagi sebuah kasus reinkarnasi. Di beberapa daerah di Asia ada sebuah tradisi bahwa ketika seseorang meninggal, kerabatnya akan menandai tubuhnya, seringkali menggunakan jelaga, dengan harapan kalau jiwa orang yang meninggal akan bereinkarnasi ke dalam keluarga yang sama. Menurut mereka, tanda lahir seringkali menjadi bukti kalau sebuah jiwa telah dilahirkan kembali. Pada tahun 2012, seorang profesor dan psikiater dari Fakultas Kedokteran di Universitas Virginia, Jim Tucker, dan seorang profesor emeritus dan psikolog dari Universitas Tasmania, Jürgen Keil, menyerahkan makalah ke Journal of Scientific Exploration. Dalam makalah tersebut terdapat sebuah studi yang mereka teliti dan secara khusus membahas keluarga dengan anak-anak yang dilahirkan dengan tanda yang sama dengan kerabat mereka yang sudah meninggal. Dalam satu kasus, seorang anak laki-laki dari Myanmar tercatat tanda lahir di tangan kirinya persis di tempat yang sama di mana tubuh kakeknya telah ditandai. Kakeknya sendiri meninggal 11 bulan sebelum kelahiran KH. Pada usia lebih dari 2 tahun, KH memanggil neneknya Martin Shu, nama yang hanya digunakan oleh kakeknya yang sudah meninggal. Sang nenek sering dipanggil ibu oleh anak-anaknya dan Doule atau bibi oleh anak-anak lain. KH menyebut ibunya Warkin, sebutan yang diberikan kakeknya daripada Mawar. Ketika ibu KH hamil, dia pernah memimpikan ayahnya. Dalam mimpi tersebut, ayahnya berkata, "Aku ingin tinggal bersamamu." Tanda lahir dari KH membuat keluarganya berpikir kalau mimpi itu menjadi kenyataan. Brian Weiss ketika menjadi ketua Departemen Psikiatri di Pusat Medis Mid-Sinai, Miami, mengklaim telah melihat seorang pasien mengalami episode regresi kehidupan lampau selama perawatannya. Dalam bukunya Message from the Master, Tapping into the Power of Love, Dr. Weiss menceritakan kisah seorang pasien bernama Diane yang bekerja sebagai kepala perawat di pusat perawatan darurat. Selama sesi regresi kehidupan lampau, Diana diduga menjalani kehidupan sebagai pemukim muda di Amerika Utara selama tahun-tahun awal konflik kulit putih dengan penduduk asli Amerika. Dia secara khusus bercerita tentang bersembunyi dari sebuah pesta perburuan dengan putranya yang masih balita ketika suaminya sedang pergi. Dia menggambarkan kalau bayi itu memiliki tanda lahir berbentuk setengah bulan atau pedang melengkung di bawah bahu kanannya. Saat sedang bersembunyi, putranya tiba-tiba berteriak karena takut ketahuan, dan dalam upaya untuk menangkapnya, wanita itu tanpa sengaja membekap anak itu dengan menutup mulutnya. Anak itu pun mati lemas. Beberapa bulan setelah pengalaman regresi tersebut, Diana juga merasa dirinya tertarik pada seorang pasien yang dirawat karena serangan asma. Si pasien juga merasakan hubungan atau keakraban yang khusus dengan Diana. Diana terkejut ketika dia melihat tanda lahir berbentuk bulan sabit di lokasi yang sama pada pasien tersebut. Dr. Weiss juga mengklaim telah melihat tanda-tanda asma pada balita dalam ingatan Diana sebelumnya. Akhirnya Diana menikahi pasien itu. Dalam bukunya
Your Past Life and the Healing Process, psikiater Adrian Finkelstein menggambarkan seorang anak laki-laki bernama Robin Hull yang sering berbicara dalam bahasa yang membuat ibunya tidak mengerti. Dia pun menghubungi seorang profesor ahli bahasa Asia yang mengidentifikasi bahasa itu sebagai dialek yang diucapkan khusus di wilayah utara Tibet. Robin pun berkata kalau dia pergi selama bertahun-tahun yang lalu ke sekolah di sebuah biara, dan disitulah dia belajar bahasa tersebut. Pada kenyataannya beberapa tahun sebelumnya Robin belum menginjak usia sekolah. Profesor itu pun menyelidiki lebih lanjut berdasarkan uraian Robin dan akhirnya menetap di sebuah biara di pegunungan Kunlun yang cocok. Dengan informasi yang disampaikan oleh anak muda tersebut, kisah Robin telah menginspirasi sang profesor untuk benar-benar melakukan perjalanan ke Tibet. Julia, seorang ibu dari St. Louis, Amerika Serikat, dibuat terkejut dengan perkataan anaknya begitu mereka sedang pergi berbelanja. Tiba-tiba saja Lily, seorang anak, menunjuk sebuah mobil dan berkata, "Mobil itu menabrakku." Mengutip Healthy Way, Julia kebingungan karena merasa Lily yang saat itu berusia 4 tahun tidak pernah ditabrak oleh kendaraan apapun. Aku bertanya, apa maksudnya? Dia berkata, "Sebelum aku tinggal dengan ibu dan ayah, aku tinggal dengan ibu dan ayah yang lain." Selang 1 atau 2 jam berikutnya, Lily menceritakan detail lain tentang kematiannya. Dia mengaku melihat mobil merah dan dia mengingat sebuah ambulans. Kakinya sakit. Sungguh aneh, hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak bisa menjadi sangat aneh. Ada alasan mengapa film horor menggunakan anak-anak kecil yang menyeramkan. Aku merasa janggal akunya. Ketika putriku berusia sekitar 4 tahun, dia memberitahu bahwa dia telah meninggal dan menuju bintang dan bulan, ucap Jill Howell, seorang konselor profesional. Howell juga sangat terbuka dengan konsep reinkarnasi sehingga cerita sang putri dengan tenang. Howell juga mulai percaya putrinya sedang menceritakan kenangannya. Tak ketika gadis kecil itu mengemukakan detail spesifik tentang kematiannya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia berada di toko dan meraih sesuatu di rak. Kemudian dia jatuh, kata Howell. Namun beberapa tahun kemudian ia menyangkalnya dan mengatakan kalau dia hanya sedang mengada-ngada. Akan tetapi Howell percaya seorang anak tidak dapat membuat-buat sesuatu yang tidak pernah ia ketahui. Nah, mungkin Anda pernah mendengar atau mengetahui mengenai reinkarnasi, namun belum tentu meyakini. Banyak orang yang menafsirkan bahwa reinkarnasi adalah peristiwa kehidupan kedua setelah meninggal. Namun hal ini belum bisa dipastikan sepenuhnya secara ilmiah. Ada teori yang mengatakan bahwa reinkarnasi adalah ketika seseorang meninggal, maka beberapa bagian dari diri orang tersebut hidup di dalam tubuh atau organisme lainnya. Bahkan beberapa masyarakat beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya akan berpengaruh terhadap kehidupan reinkarnasinya di masa depan. Jika semasa hidupnya seseorang memiliki perilaku yang baik, maka ada kemungkinan ia akan mengalami reinkarnasi menjadi manusia sebagai bentuk hadiah. Sebaliknya, bagi orang yang bertindak buruk semasa hidupnya, ada kemungkinan ia akan hidup kembali dalam wujud binatang atau tanaman sebagai bentuk hukuman. Reinkarnasi dipercaya sebagai gagasan bahwa ada suatu bagian penting di dalam sisi diri seseorang yang akan terus hidup setelah kematian. Meskipun tubuhnya sudah membusuk, ada beberapa sebagian pendapat beranggapan bahwa orang terkasih yang sudah meninggal masih hidup di suatu tempat lain di bumi, meskipun di antara keduanya sudah tidak melakukan kontak lagi. Namun bagi yang tak percaya reinkarnasi, kematian seseorang dinilai sebagai proses kematian biasa. Dikutip dari How Stuff Works, setelah jantung
seseorang berhenti, tubuh manusia akan mengalami perubahan menjadi dingin atau dikenal sebagai fase algor mortis atau dead chill. Kamis 12 Maret tahun 2020. Tiap jam suhu tubuh menurun sekitar 1,5 derajat Fahrenheit atau 0,83 derajat Celcius. Pada saat yang sama, tanpa ada sirkulasi yang bergerak di dalam tubuh, maka darah tidak akan mengalir sehingga tubuh menjadi kaku atau rigor mortis yang mengalami waktu dalam 2 jam atau 6 jam setelah kematian. Beberapa hari setelah kematian, bakteri dan enzim mulai proses pemecahan terhadap tempat inangnya. Hal ini akan membuat tubuh berubah warna, pertama menjadi hijau, kemudian ungu, lalu hitam. Jika tidak melihat perubahan tersebut, maka akan tercium yang disebabkan bakteri di dalam tubuh menghasilkan gas yang menimbulkan bau tak sedap. Sepekan setelah kematian, kulit akan melupuh dan sedikit sentuhan saja bisa membuatnya terkelupas. Sedangkan sebulan kemudian, organ internal dan jaringan akan mencair dan membuat tubuh membengkak, tapi tulang tengkorak tetap. Lama-kelamaan bagian tubuh ini akan berkurang akibat dikonsumsi oleh mikroorganisme. Itu sebabnya hingga saat ini belum ada satu teori pun yang menjelaskan secara ilmiah mengenai proses reinkarnasi yang sebenarnya. Karena selama ini reinkarnasi hanya diyakini sebagai kepercayaan sebagian masyarakat. Akan tetapi ada beberapa kisah yang mengaku bahwa dirinya adalah titisan atau hasil reinkarnasi pada tubuh seseorang. Nah, itulah tadi kisah nyata yang membuktikan kebenaran reinkarnasi. Oke, cukup sekian dari video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video-video terbaru.